Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riko Perwanto, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses dan teknik konseling perkawinan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tahapan konseling secara umum saja ya. Jadi gini, konseling itu dibagi menjadi tiga, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Tahap awal sendiri biasanya diisi dengan perkenalan antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok, antara konselor dengan klien. Di tahap awal ini juga ada orientasi tentang konseling, jadi di mana kita membeberkan tentang asas-asas konseling. Tujuannya agar klien itu tahu dan bisa percaya menceritakan masalahnya kepada kita. Yang tahap selanjutnya yaitu tahap pertengahan. Di tahap ini biasanya kita menggali informasi tentang klien kita, seperti melakukan wawancara dengan klien, menanyakan mungkin kepada beberapa anggota keluarganya, dan kita juga saling memberi pandangan dalam permasalahannya. Untuk tahap akhir, yaitu tahap pengambilan kesimpulan, di mana dari sumber-sumber tadi tentang klien tadi kita ambil kesimpulan masalahnya dengan pandangan-pandangan yang sudah kita berikan untuk menyelesaikan masalah dari seorang klien. Yang selanjutnya yaitu proses konseling perkawinan. Jadi relasi seorang konselor dan klien itu dibutuhkan dalam hal ini. Dimana kalau kita melakukan sebuah konseling tapi kita nggak punya klien atau kita nggak punya konselor, itu bukan namanya konseling. Jadi harus ada satu sama lain. Relasi satu klien dengan klien lainnya. Yang namanya dalam perkawinan tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Itu ada calon suami, ada calon istri, dan calon anggota keluarga atau calon dua anggota keluarga yang akan disatukan. Relasi konselor dengan sebagaimana kelompok. Jadi contohnya konselor dengan anggota keluarga dari mempelai perempuan. Harus ada relasi juga. Di situ kita mengharapkan untuk pengambilan informasi tentang beberapa permasalahan. Yang selanjutnya ada relasi konselor dengan seluruh anggota keluarga seperti yang tadi, dan relasi antar bagaimana kelompok dengan sebagaimana kelompok. Jadi biasanya konseling kelompok perkawinan ini hanya dilakukan maksimal oleh 10 orang dengan satu konselor. Jadi mungkin kalau banyak, biasanya kalau konseling perkawinan ini kan diikuti oleh banyak orang, jadi perlu dibuat beberapa kelompok dengan satu konselor. Itu yang selanjutnya teknik dasar dalam konseling perkawinan. Yang pertama mendengarkan secara aktif atau mendengarkan aktif, di mana kita mendengarkan beberapa permasalahan, beberapa pendapat dari anggota kelompok, beberapa pandangan dari konselor. Yang selanjutnya fokus dan mengikuti. Itu sudah pasti, karena kalau kita mungkin melewatkan satu materi saja, hasilnya juga akan beda. Yang ketiga ada menggali lebih dalam. Jadi sebuah permasalahan itu kita cari jalan keluarnya hanya contohnya saja, jangan hanya dari satu sudut pandang. Kita gali dengan beberapa pandangan-pandangan lain. Jadi kita menggali lebih dalam tentang sebuah permasalahan yang sering dialami dalam perkawinan. Yang selanjutnya yaitu mendorong klien. Jadi kita sebagai seorang konselor juga harus mendorong klien agar klien itu bisa aktif, bisa saling bertukar pendapat, bisa berani berbicara. Menjadi Jangan ada seorang klien yang pasif lalu kita biarkan saja. Yang selanjutnya ada kejelasan atau clarification.
Itu pasti. Setiap pendapat itu harus dijelaskan dengan rinci, dengan beberapa, semisal kalau kita ada sumber atau butuh sumber juga harus sumber-sumber yang jelas. Semisal kita mengambil sumber dari Al-Quran, kita mengambil dari buku ini, itu harus yang jelas. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan pendapat yang kita sampaikan. Baik, yang selanjutnya yaitu mungkin cukup di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kesimpulannya, konseling perkawinan sangat penting dilakukan oleh setiap orang atau setiap pemuda yang akan melakukan sebuah pernikahan, di mana konseling ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, pernikahan yang hanya sebentar, kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.